Takdir adalah milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita. Hi everyone, it's time to break down this book. Usaha melangit, menggapai semua mimpi melalui jalur langit. Ya, sesuai dengan video yang terakhir aku buat, aku udah disclaimer tentang buku ini. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Kak Istiqomah. Jadi Kak Istiqomah ini di platform sosial medianya, Instagram, TikTok, dan yang lainnya itu semarak mengkampanyekan amalan-amalan apa yang biasanya dilakukan untuk mengetuk pintu langit agar hajat kita bisa masuk langit ketujuh dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah konten dari buku ini, isi dari buku ini yaitu amalan-amalan tersebut. Oke, kita masuk di breakdown bukunya ya. Buku ini berjumlah 86 halaman. Sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak gitu ya dibandingkan dengan misalnya kitab-kitab amalan yang lain ya, karena memang buku ini khusus dikemas untuk panduan, buku panduan seperti buku saku pegangan gitu sih. Di 86 halaman itu aku membagi konten atau isi dari buku ini supaya bisa mengerti itu menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama adalah terkait usaha melangitnya. Apa itu usaha melangit, keutamaan usaha melangit, motivasi untuk melakukan usaha melangit, kemudian cara menerapkan usaha melangit. Jadi all about usaha melangit ini dibahas di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa dan zikir pada waktu-waktu tertentu. Jadi dikhususkan pada satu waktu tertentu itu gitu. Seperti doa dan zikir sholat tahajud, doa dan zikir duha, sholat hajat, sholat fardu, kemudian sholawat-sholawat dan lain sebagainya. Jadi di sini lengkap juga gitu. Sekaligus Kak Istiqomah ini membuat konsep daily activity. Daily activity-nya itu untuk melakukan amalan di satu waktu tertentu. Nanti kita bahas di kelebihannya. Oke, yang ketiga buku ini dilengkapi dengan table ya, table habit tracker. Jadi kita bisa memantau nih sejauh mana keistiqomahan kita dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah menurut aku ini jantungnya ya. Karena aku beli buku ini karena tertarik dengan satu hal ini, yaitu pembagian waktu secara jelas seperti list gitu ya, list aktivitas yang bisa kita lakuin untuk menerapkan amalan itu gitu. Jadi langsung implikatif gitu. Menurut aku buku ini ada satu lembar yang khusus implikatifnya. Nah, kita bahas kelebihan dari buku ini. Kalian bisa lihat dia covernya soft sih, soft cover. Di buku 86 halaman ini apa aja sih kelebihannya? Oke, yang pertama, menurut aku kelebihannya adalah daily activity tadi. Karena dengan adanya daily activity amalan itu tadi, kita jadi punya panduan untuk melakukannya gitu. Karena biasanya kita bingung kan, ini udah ada amalan, kita harus ngelakuinnya kapan gitu. Terus berapa banyak, berapa kali, berapa waktu, seperti itu kan. Jadi di sini Kak Istiqomah ada memasukkan daily activity-nya seperti gini misalnya, di jam 4 pagi sampai jam 5 apa aja amalan yang bisa dilakukan. Kemudian sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh apa aja yang dilakukan? Setelah sholat subuh ada baca surah as-sajadah, kemudian zikir, sholawat, ada zikir, sholawat, dan ada juga sodakoh, ada sodakoh pagi, baca al-masurat. Jadi di situ lengkap gitu listnya. Kita bisa ikut panduan tersebut untuk menjalankan amalan ini. Begitu juga dengan waktu zuhur gitu. Jadi bisa dibilang Kak Istiqomah ini membagi amalan waktunya itu menjadi 7 waktu utama ya. Yang kelima tentunya ini adalah yang ibadah wajib ya, sholat fardu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, yang dua ini adalah tahajud dengan duha. Jadi 7 waktu utama ini adalah pelaksanaan amalan yang ada di jantung buku ini. Jantungnya gitu. Oke, yang kedua, habit tracker yang implikatif sih. Habit tracker yang implikatif, ini aku kasih gambaran, ini aku list yang punya aku. Nah, jadi implikatifnya tuh gimana? Karena langsung memang bisa kita pakai dan dibuatnya itu ada 12 habit tracker table gitu. Jadi dalam waktu 1 tahun bisa dipantau menggunakan buku ini. Ya jadi memang benar-benar buku pegangan untuk menjalankan amalan gitu ya.
Karena menurut aku table of content ini penting sih, penting kenapa untuk kita ya yang baru memulai melaksanakan ibadah dan menambah amalan-amalan ini. Kenapa? Karena ibadah itu kan pada awalnya harus dipaksakan ya, harus dipaksakan sebelum sampai akhirnya kita memang melaksanakannya itu, bahkan tubuh kita punya alarm untuk melaksanakannya. Sebelum sampai ke sana, ada tahap yang pertama dulu nih, yaitu dipaksakan. Ya memang harus begitu. Nah, itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga adalah yang paling aku suka juga, Kak Istiqomah ini mengkonsepkan satu zikir dan doa itu dalam satu runut yang udah seperti buku saku gitu. Misalnya doa dan zikir tadi kan, doa dan zikir sholat duha. Jadi di situ lengkap tuh apa aja yang akan kita baca dari awal sampai akhir, mulai dari zikir gitu kan, mulai dari zikir, kemudian ada istighfar, kemudian ada doa tambahan, kemudian sampai ke doa terakhir hajat kita, permintaan kita. Jadi dibuat sedemikian rupa implikatif, jadi langsung bisa kita pakai gitu, tanpa misalnya harus nyari menggabung-gabungkannya seperti itu. Oke, kalau kalian yang udah pengen banget punya buku ini aku beli harganya kurang lebih 60.000 sih. 60-an ribu, atau kalau misalnya dapat diskon bisa dapat di bawah itu. Kalian nanti bisa beli, cek di profile aku di keranjang kuning yang ada. Semoga buku ini bermanfaat. Aku juga lagi proses menggunakan buku ini dan proses istiqomah. Semangat istiqomah.